Hi everyone, 2 kali tidur malam lagi kita akan sampai ke penghujung tahun 2020 dan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru yaitu tahun 2021. Nah, apa yang Anda ingat dari tahun 2020 ini? Apa yang Anda sesalkan dari tahun 2020 ini? Apa yang Anda bersyukur dari tahun 2020 ini? Dan apa yang Anda banggakan dari tahun 2020 ini? Tentunya respon kita akan berlainan. Ya, syukur kalau banyak masalah terselesaikan dengan baik dan rapi di tahun ini. Ya, tetapi tidak mengurangi begitu banyaknya mayoritas daripada kita meninggalkan perkara dan permasalahan di tengah jalan tanpa solusi dan istilahnya menggantung permasalahan itu. Mungkin saja ada keluarga yang bertengkar oleh karena pembagian harta warisan yang dirasa tidak seimbang, tidak adil. Ya, mungkin ada juga hubungan asmara yang berakhir dengan pengkhianatan yang mengakibatkan hati berdarah-darah dan seolah-olah solusinya hanya kematian saja. Saudara, nasihat yang kita sering dengar apabila kita mengalami masalah, kemudian tidak ada jalan keluar adalah move on. Dan memang ada beberapa masalah yang solusinya memang hanya harus move on. Jika tidak, kita akan tergerus dan tertindas dengan masalah yang seharusnya tidak kita bawa ke masa depan ini. Tetapi saudara yang kasih, tidak semua move on itu menjadi solusi dari permasalahan kita. Mungkinkah Tuhan itu menghendaki bahwa dengan masalah ini kita mengalami transformasi dalam karakter kita? Asal mulanya ya dia izinkan untuk permasalahan mampir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Kejadian 27 ada satu kisah mengenai kisah Yakub. Ya, saudara tentunya sudah tahu tentang Yakub yang mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Akar dari permasalahan adalah karena Ishak, orang tua daripada kedua saudara ini, ya, memiliki satu favorisme. Ishak lebih menyukai Esau, kemudian Ribka menyukai Yakub. Nah, di sanalah keluarga ini mulai terpecah. Nah, saudara harus tahu bahwa untuk bersatu, untuk mempersatukan keluarga itu adalah hal yang paling mudah sebenarnya. Untuk memecahkan keluarga itu jauh lebih sulit. Nah, di Kejadian 27 ayat 41 ketika Yakub sudah melakukan hal yang curang itu, hal yang licik itu, yaitu mencuri hak kesulungan daripada Esau. Dan ketika Ishak sedang sakit, dikatakan di Kejadian 27 ayat 41 mengatakan demikian, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ketika niatan ini terdengar di telinga Ribka, maka Ribka menyuruh Yakub dengan satu solusi. Move on, run away, larilah. Lari dari masalah. Berapa banyak di antara kita yang selalu mengambil solusi, yaitu lari dari masalah. Saya mau tanya kepada saudara, apakah masalah itu berlalu? Saya rasa tidak. Tidak musnah begitu saja. Amsal 16 ayat 32 ada satu ayat yang luar biasa hebatnya. Dikatakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Orang yang menguasai dirinya. Nah, kita bahas terlebih dahulu orang yang menguasai dirinya sebelum kita bahas orang yang sabar. Orang yang menguasai dirinya adalah terutama orang-orang yang menguasai ketakutannya. Ribka takut melihat kedua putranya berbunuhan. Yakub takut karena ia tahu perbuatannya curang. Esau juga takut karena dia merasa bahwa Yakub mencuri, ya, menghambat masa depan dia. Orang yang menguasai dirinya berarti orang yang tahu bahwa segala sesuatu pasti ada solusinya. Karena dia berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang menguasai dirinya berarti juga seseorang yang bukan percaya kepada dirinya sendiri, tetapi menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan yang penuh hikmat dan yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita sedang hadapi. Nah, kita bahas terlebih dahulu ayat yang perkataan yang pertama ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar itu adalah orang yang mengerti duduk perkara sebuah masalah. Dan orang ini meletakkan masalah itu dalam time frame ataupun frame waktunya Tuhan. Sehingga ia tidak terlalu panik ataupun terkejut jika sesuatu menimpa kepada dirinya. Saudara tahu di tahun 2020 ini setelah kita di lockdown beberapa bulan lamanya, orang sudah tidak pernah sabar lagi. Ya. Orang berdoa, orang mengira, orang berharap tahun 2021 coronavirus sudah menjadi sejarah. Tapi saya rasa kita akan tetap hidup berdampingan dengan coronavirus ini. Hati-hati, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, saya balik lagi. Di tahun ini banyak sekali orang sudah tidak sabar untuk travel lagi, untuk holiday lagi, untuk kerja keras lagi, mencari uang lagi, untuk berkomunitas lagi, untuk kumpul-kumpul lagi, untuk makan di luar lagi. Dan masih banyak lagi yang kita rindukan, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak sabar, ya, dengan segalanya itu. Nah, saudara harus menerima kenyataan hari ini. Sebab penerimaan kenyataan hari ini perlu sekali. Ya. Karena kalau saudara mengetahui kenyataannya hari ini, maka saudara akan meninggalkan. Meninggalkan kenangan-kenangan yang pahit itu di tahun yang sebentar lagi akan berlalu. Nah, saudara tidak membawanya yang negatif ini kepada sesuatu yang baru, ya, tahun yang baru. Masukkan kenangan yang indah bersama dengan Anda di tahun yang baru. Jika Anda gagal kemarin, ya, berberes hari ini dengan pertobatan sejati dan perbaiki hubungan dengan Tuhan. Bangkit lagi, saudara, dan berjalan lagi. Ya, kalau kita gagal, takut, babak belur, berdarah-darah, kita harus bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, tetapi dia tetap akan bangkit lagi. Anda lebih kuat daripada apa yang Anda perkirakan mengenai diri Anda. Anda tidak akan pernah menjadi korban apabila Anda tidak mengizinkan problem menguasai Anda dan tindakan selanjutnya, ya, dalam keseharian ini. Sehingga saudara seolah-olah menjadi paralyzed, saudara menjadi lumpuh dalam segala hal. Cara menguasai diri adalah kita izinkan Roh Kudus untuk menenangkan pikiran kita. Sehingga menjadikan Anda pemenang dan bukan korban, bahkan pecundang. Yakub menjadi korban dan pecundang. Ya, seseorang yang dikejar ketakutan oleh karena perbuatan liciknya. Dan akibat dari dosa itu adalah belenggu. Diberkati secara material, tetapi dia tidak bisa menggunakan secara bebas. Tidak merasa secara bebas. Karena ganjalan yang belum terselesaikan. Selesaikan masalah saudara. Jangan bawa ke tahun yang baru. Suatu saat Yakub tidak bertemu kembali dengan Esau. Dia menggunakan secara taktis, ya, siasat dia taruh anak-anaknya di depan, istrinya di tengah, dan dia yang di belakang. Tetapi Tuhan tidak mengendaki rencana manusia. Kita tetap bawa ke tahun yang baru.
Dia menginginkan, Tuhan menginginkan saudara mengalami transformasi di tahun 2020 ini. Sehingga ketika saudara memasuki tahun yang baru, saudara benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan melalui malaikat, malaikat Allah, yaitu Theophany, penampakan daripada Yesus Kristus sendiri, bergumul dengan Yakub. Kemudian Yakub, dikatakan Yakub berkemenangan. Yakub menang. Kejadian 32:28 mengatakan demikian. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Saudara, bukankah firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan mengendaki transformasi? Siasat daripada Yakub ketika dia berkehendak untuk bertemu dengan Esau itu ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Tidak, engkau tidak akan sama seperti dahulu-dahulu lagi. Engkau akan mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Inilah cerita hati Tuhan di tahun 2021. Saudara akan mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Sebab tahun 2021 ini adalah tahun perjanjian Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan, tahun kebaikan Tuhan, tahun mujizat Tuhan. Tahunnya Tuhan bagi saudara. Perjanjian dia, covenant dia. Yakub diselamatkan dari beberapa perkara yang genting oleh karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ini penting sekali untuk saudara ketahui bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya bersama dengan saudara. Mari saudara, tetaplah kuat. Nah, 3 hal yang penting sekali sebagai penutup saudara. Saya ingin berikan kepada saudara satu hal, yaitu 3 hal. Yaitu nomor satu adalah how well we have lived. Berapa baik kita sudah hidup. Apakah orang di dekat kita merasa diberkati dengan kehidupan kita. Yang kedua, how well we have loved. Berapa banyak orang yang tertolong dengan kasih Allah yang ada di dalam diri Anda. Yang ketiga adalah how well we have learned to use our faith. Iman adalah segalanya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Fight a good fight of faith. Pertandingan kita hari-hari ini tidaklah lain daripada pertandingan iman saja. Bahkan keseluruhan perjalanan kita dari masa lalu, hari ini, bahkan masa depan, itu pertandingan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya berharap tahun 2021 saudara lebih mengaktifkan iman. Anda semikian rupa dalam segala permasalahan saudara, dalam segala perkara saudara. Sehingga iman Anda akan semakin jelas sasarannya, yaitu kemenangan Kristus melalui orang percaya. Itu merupakan kesaksian yang luar biasa sekali. Jangan putus asa, jangan menyerah dini. Saudara masih memiliki masa depan. Saya berdoa bagi saudara. Tahun 2021 ini benar-benar tahun yang baik bagi saudara. Tahunnya Tuhan bagi saudara. Yuk kita doa. Kita konsentrasikan pikiran kita kepada Tuhan sendiri. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa karuniakan iman anak Allah itu kepada setiap pemirsa di mana saja mereka berada. Dan biarlah iman itulah yang akan membukakan pintu-pintu kemustahilan di tahun yang baru ini. Sebab Engkau berfirman Tuhan, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu-lah ia percaya. Tidak ada alamat lain untuk kami percaya kecuali di dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan, ini doa kami, biarlah tahun ini, tahun yang baru ini memberikan hikmat dan juga kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Engkau membukakan tikap-tikap langit itu bagi orang yang berseru, bagi orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Happy New Year everybody.